improvement. Nah, cara untuk bisa merubah keadaan ya untuk mudah sekali ajaib nih teman-teman. Sebenarnya mudah teman-teman. Langkahnya itu mudah. Saya sering menyampaikan ya ada beberapa stepnya, yaitu impian-impian kita yang mudah mewujud nyata, yaitu lakukanlah LOP, lakukanlah proyeksi-proyeksi baik. Kemudian plus rasa yang sudah selesai dari masa lalu yang tak menyenangkan, masa depan yang meresahkan, kita selesai gitu. Kemudian apa nih, rasakan saat ini kita keberlimpahan, saat ini di dalam kebahagiaan, syukur, tenang, senang, happy di atas rata-rata. Kemudian apalagi teman-teman, rasa yang bahagia karena tabungan kebaikan kita banyak. Catatannya ada di kuantumnya, bukan kemudian kita sampaikan verbal secara kata-kata ya, kita bilang lagi, kita cerita lagi amalannya ini, amalannya itu, kemudian seperti disampaikan kayak berbangga yang berlebihan, bukan, tetapi rasa yang ada di dalam hati, di dalam rasa kita itu alhamdulillah, akhirnya menuju ketenangan itu. Nah, persoalannya adalah pada saat kita belum bisa selesai dengan masa lalu, itu yang memang belum mudah. Saat teman-teman semua memang belum bisa move on, selesai dari yang kemarin, kemudian untuk bisa merasakan keberadaan kita di saat ini yang sebenarnya sudah berlimpah ruah. Sebenarnya kita penduduk surga. Apa-apa yang kita impikan, apa-apa yang kita inginkan itu mudah sekali terwujud nyata. Maka kita berusaha setiap harinya sebenarnya adalah bukan bekerja, tetapi adalah membuka perisainya. Kita buka agar dengan semudah itu ajaib nanti akan datang dan rezeki berdatangan teman-teman. Mudah sekali. Nah, bagaimanakah penjelasannya? Ada 4 langkah self improvement ini ya untuk merubah keadaan menjadi makin ajaib, dan kemudian rezeki itu dengan mudahnya berdatangan. Rezeki bukan hanya uang. Ya, ada ketenangan hati, kemudian ada badan yang sehat, prima luar biasa, lahir batin, kemudian selamat dimanapun berada, dan anak-anak yang soleh-solehah, suami yang selaras, istri yang kemudian benar-benar mau memahami dan membantu dengan hati. Nah, itulah seperti halnya gambar gitu ya, gambaran dari surga yang kita nanti akan menuju ke sana. Rintisannya jalan itu untuk kita bisa perjuangkan sekarang. Nah, pada waktu kita mengatakan perjuangkan gitu ya, bukan dengan bersusah-susah atau berlelah-lelah gitu ya, bukan, tetapi adalah dengan bahagia, selalu tersenyum. 227, coba teman-teman selalu untuk tersenyum. Gambarkan situasi itu, impian itu sudah ada sekarang ini. Nah, itu yang memang belum mudah kalau memang belum selesai ya, belum juga bisa memaafkan keadaan yang kemarin. Memang tidak bisa disalahkan, tidak bisa, karena saya pun pernah pada situasi yang seperti itu. Dan yang terbaik adalah dengan penuh istiqomah, dengan kesabaran, kita terus berlatih, kita terus untuk seperti memaksakan diri, tetapi memang kita butuh gitu ya. Akhirnya memaksakan dirinya itu dengan bahagia. Kita butuh energi ini gitu ya, karena kalau misalnya kita tidak bisa bahagia ya LOP tidak bisa melangit teman-teman ya. Kemarin ada peserta 5 orang ya dari Pekalongan yang SJMR. Nah, pada saat konsultasi setelah selesai dari acara gitu yang ngumpul semua, ternyata dari luka batinnya belum sembuh. Makanya kemarin saat datang di Insan Mulia, Bunda saya belum bisa LOP. Betul, memang tidak bisa. Kalau misalnya belum selesai dari luka batin, LOP tidak sekencang itu gitu ya. Makanya teman-teman semua, sebenarnya kalau saya mengatakan sekarang ini sudah tidak ada waktu lagi untuk kita baper, terbawa ke perasaan. Sudah tak ada waktu lagi untuk kita kecewa. Itu memang benar adanya. Jangan ditunggu lama-lama. Ayo sesegera mungkin ya kita untuk bisa naik kelas. Gitu ya teman-teman semua. Maka pada saat kita ada di 2 kelas teman-teman, sadari betul bahwa teman-teman kita semua yang butuh ya, akhirnya berebut untuk ada di kursi depan, berebut untuk bisa menjalankan afirmasi daily rutinnya, kemudian menjalankan self talk yang sudah di share ada di grup. Kerjakan demi kerjakan, karena itu makanan terbaik, data-data yang terbaik masuk ke kuantum
Agar apa nih? Layar yang ada di depan kita nanti munculnya sesuai yang apa kita konsumsi, yaitu ada data-data brilian, data-data yang memunculkan nanti keajaiban perubahan nasib kita. Nah, teman-teman semua, siapkan pulpennya, alat tulisnya. Kita akan menyimak materi dari 4 langkah self improvement, ya, cara untuk bisa raih keajaiban dengan kesejukan hati kita dan melimpah ruah rezeki mengalir kepada kita semua. Kita sambut ya beliau yang powerful dalam menyampaikan materi-materinya. Mari teman-teman semua berdiri semua. Berdiri kalau di SMR ya. Sekarang dengan duduk, tapi kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bunda Vita Nareswari dan Winda. Silakan Bunda Vita. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda Susan. Ya, lebih powerful Bunda Susan. Jeder. Tenaganya luar biasa. Iya, tenaganya rosa. Gitu ya Bunda ya. Ya, Yang silakan penting Bunda. bahagia semua ya Bunda ya. Harus bahagia. Bahagia itu nanti sebagai ini ya, apa, modal untuk bisa LOP ya, karena uang Iya, itu teman-teman betul. itu pemadatan dari energi brilian kita loh teman-teman. Rahasianya di situ. Mau uang banyak harus bahagia. Gitu ya. Oke, silakan Bunda Vita. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, siapa lagi ya biar semangat semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Ajaib. Iya, alhamdulillah teman-teman semuanya sehat walafiat. Ya, saya doakan juga beserta dengan seluruh keluarganya senantiasa sehat paripurna diberikan semua kesehatan yang lancar, tiada yang sakit lagi, yang sakit insya Allah segera sembuh. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Tangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Rezeki 5 miliar 1 bulan. Amin. Insya Allah kita semuanya mendapatkan energi ajaib, magnet rezeki melimpah mengalir terus tiada habisnya. Sahabat, Amin. mana kita bisa haji dan menghajikan, umrah dan umrahkan. Wafat husnul khotimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga terbaik, surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sahabat terapi sadar nafas yang berbahagia, senang sekali pada malam hari ini kita jumpa lagi ya. Insya Allah besok Bunda Susan akan memberikan materi yang powerful di ruangan privat RFF dan LOP. Bedanya apa? Terapi sadar nafas dengan RF dan LOP sekilas tampak 11-12 tetapi sesungguhnya itu memiliki fungsi yang berbeda ya. Kalau di RFF dan LOP, di sana kita lebih kepada memproyeksikan bagaimana menata hati supaya pikiran-pikiran kita itu tertata dengan baik sehingga melahirkan perasaan yang lebih bahagia. Kemudian kita bisa mudah memproyeksikan saya ingin ini, saya ingin itu, tinggal celing-celing gitu. Tanpa hutang, tanpa kredit, langsung datang ke rumah ya, mobil warna putih atau nanti uang berlembar-lembar ya, ratusan juta, insya Allah sampai 5 miliar ya lewat rekening. Kita dengerin suara kuntang-kunting rekeningnya, nggak usah nunggu tanggal muda lagi. Insya Allah kalau di magnet rezeki benar-benar dipraktekkan itu bisa gitu. Umpama saya misalnya ya, saya seorang pegawai, apakah bisa saya mendapatkan penghasilan selain tanggal 1? Ternyata bisa gitu. Nah, tanpa harus menunggu tanggal itu. Bagaimana caranya? Caranya agar kita ini mau gerak aja sebenarnya. Caranya geraknya itu dengan duduk diam. Duduk diam itu dalam artian makom ya teman-teman. Makom atau kedudukan kita sebagai seorang hamba Allah yang soleh. Ketika kita menjadi umat Allah yang soleh, insya Allah itu rezeki ajaib itu mudah datang. Nggak usah khawatir, saya umur sekian, saya sudah pensiun, apa mungkin saya akan mendapatkan rezeki gitu. Nah, itu membatasi diri kita sendiri. Mindsetnya berarti tidak belum luas gitu ya, belum terbuka gitu ya.
Kenapa? Karena bayangkan ya, ada seorang kolonel pensiunan di usia 69 tahun, dia malah menjadi seorang miliarder. Kenapa bisa seperti itu? Padahal dia bukan orang Islam ya. Pernah dengar ya ada franchise makanan ayam goreng namanya Kentucky Fried Chicken? Ya KFC ya. Di sini juga banyak ya. Itu siapa sih yang mendirikan? Adalah seorang kolonel pensiunan dari Amerika ya. Beliau ini sudah pensiun, mempunyai amanah hutang di mana-mana. Saya sudah pensiun, mungkinkah saya menjadi seorang miliarder? Tapi kala itu dia menemukan sebuah resep masakan yang dia nggak sengaja coba sendiri, dimakan sendiri kok enak. Kalau ini dijual orang-orang suka nggak? Ternyata suka. Ayam goreng dikasih tepung, dan sekarang banyak ya yang tumbuh menjamur di mana-mana. Mereknya juga macam-macam, tidak KFC lagi. Nah itu ditemukan oleh seorang yang sudah berumur gitu. Nah gerak langkah kita itu tidak dibatasi oleh umur. Ya, contohnya presiden kita yang sekarang aja usianya berapa sih gitu? Usia 72 tahun bisa jadi presiden. Kalau Allah sudah berkehendak, apa saja itu mudah dan memungkinkan. Asalkan tadi yang sudah di-spill oleh Bunda Susan ya, kuncinya adalah konsisten. Nah, apa kunci yang lainnya? Nanti malam ini kita akan bedah bersama-sama. 4 self improvement ya. 4 hal yang bisa menaikkan improvement. Improvement itu adalah menaikkan kapasitas diri kita untuk menjadi manusia ajaib yang jadi kesayangannya Allah dan Rasulnya ya. Tentu saja dengan menggunakan jurus-jurus dari magnet rezeki. Jadi buat teman-teman di sini, ayah bunda yang sudah ada usia gitu kan, generasi baby boomer atau generasi apapun itu nggak usah khawatir. Di MR itu kita selalu diajari untuk bersenang-senang. Faktanya kemarin saat SGS 6 itu di Jakarta, saya melihat itu ya, yang hadir itu segala umur ada di sana gitu. Saya sampai kagum, Masya Allah, 1.200 orang, dari yang bayi lebih kecil dari Dek Kenzi itu ada sampai saya gendong-gendong gitu ya, Bunda Murti itu ya di RFF Elop itu menemukan cucu, katanya girang sekali. Wah, aku bahagia ketemu cucu gitu kan. Sampai sesepuh gitu ya, lebih sepuh dari Bunda Susan banyak banget gitu ya, lebih sepuh dari uminya Pak Nasrullah juga banyak banget itu. Ketika saya tanya beliau, Bunda sebagai keluarga atau Bunda hadir di sini sebagai SBMR, katanya SBMR gitu. Ternyata usia tidak membatasi untuk terus bergerak. Bergerak apa? Menjemput keajaibannya Allah gitu. Usianya bilang saya ini usianya sudah 68 tahun Mbak gitu, 68 tahun, tapi saya kagum dengan semangat beliau bisa sampai tembus SGS 6 ya. SGS 6 itu pertemuan para reseller, penjual dinar ya, dan WR-nya. WR itu agen ya, seperti Bunda Susan sudah agen. Kalau saya masih SBMR itu reseller dinar. Nah, mereka yang berprestasi dalam 1 tahun tembus penjualan omset menjual dinarnya 600 juta dalam 1 tahun, sekitar 600 juta lebih lada, atau kalau dibuatkan poin oleh Pak Nasrullah sekitar 8.000 poin gitu ya. 8.000 poin itu bisa berangkat dengan SGS Success Gold Summit, itu pertemuan penjual emas dinar khairul razikin. Saya kagum gitu, saya mengikuti perjalanan dinar khairul razikin ini sejak pertama gitu ya, sejak pertama bahwa di sana SBMR-nya belum banyak. Nah, ternyata pertumbuhan seiring berjalannya waktu itu, pertumbuhan SBMR itu sampai hari ini itu sekitar hampir 20.000 orang se-Indonesia Raya plus negara-negara tetangga. Itu luar biasa banget ya. Nah, maka bahwa teman-teman saya motivasi, kalau nggak harus sih jadi penjual dinar. Kalau teman-teman punya aset, selamatkan ya, simpan, amankan, dan muliakan. Alihkan aset teman-teman semuanya ke dinar khairul razikin, karena untungnya pasti. Kenapa? Dibandingkan dengan menyimpan uang di bank ya. Teman-teman punya uang di bank 1 juta 2 juta gitu. Dulu konsumen saya membeli emas tahun 2022 itu 1/4 dinar harganya 1 jutaan. Nah, sekarang 1/4 dinar harganya 2 juta lebih. Naiknya itu 110 sampai 120% dalam 3 tahun. Dijual tahun 2025 gitu. Kalau kita kalau kita tabungkan uang kita ke
bank gitu, 3 tahun di deposito nggak dapat uang 1 juta, di deposito nggak bisa. Tapi kalau dijadikan emas, uang 1 juta itu bisa beralih rupa menjadi macam-macam ya, karena uang ini cenderung kena inflasi ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita menyemangati teman-teman semuanya untuk ajaib ya. Kita ajaib ketika sudah ajaib mendapatkan rezeki, simpan, amankan, dan kumpulkan ya. Lantas bagaimana ya, bagaimana caranya supaya kita ajaibun bisa punya aset seperti Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan ya, itu sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang soleh ya. Orang yang soleh itu pasti kaya. Kalau kita soleh itu pasti kaya, dijamin rezekinya, karena orang-orang soleh di zaman Rasulullah itu pasti ajaibnya gitu ya. Kekayaannya tidak terhingga gitu. Kayak Utsman bin Affan, rekeningnya masih hidup sampai sekarang, orangnya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu gitu, tapi rekeningnya masih hidup. Lah kita masih hidup tapi kadang-kadang rekening kita titik-titik gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah makanya supaya kita hidup, rekeningnya hidup, ayo jadi ajaib bareng-bareng. Ketika teman-teman nanti sudah ajaib, insya Allah mudah semuanya ya. Yang terpenting adalah kuncinya istiqomah. Nah, saya untuk lebih memudahkan teman-teman semuanya memahami kajian kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Bun. Iya. Nah, 4 langkah self improvement. Teman-teman semuanya silahkan siapkan catatannya. Barangkali nanti ada poin yang tidak saya ketik di sini, teman-teman bisa menuliskan sebagai tambahan di catatan masing-masing. 4 langkah self improvement. Ya. Self improvement itu apa? Ya. Maaf, ini penjelasannya saya geser dulu. Oke, self improvement itu adalah ya lebih kepada bahasa modernnya adalah menjadi orang yang lebih bahagia, lebih bermanfaat. Self itu artinya diri sendiri. Improvement artinya itu sebenarnya penambahan. Nah, penambahan apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu. Penambahan tentu saja dalam hal kebaikan. Nah, setiap orang pasti mendambakan kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia. Nah, karena kita menginginkan kehidupan yang tenang, bahagia, harmonis, kita butuh sebuah pencapaian. Nah, sebuah pencapaian itu bisa terjadi apabila kita mengembangkan diri kita. Ya, bukan membuat diri kita jadi berbunga-bunga, itu bukan. Tapi apa yang dikembangkan adalah kapasitas diri, kapasitas mental, menerima sesuatu. Termasuk diantaranya adalah menerima ilmu yang bermanfaat gitu. Hal ini dinamakan self improvement. Kalau dalam bahasa ruh disebut dengan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Nah, ini adalah sebuah level tertinggi dalam perjalanan spiritual manusia. Ya, dalam magnet rezeki, proses ini dinamakan proses untuk membuka pintu langit gitu, agar rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang sudah ditetapkan Allah kepada kita, itu mengalir deras tanpa terhalang dosa maupun energi yang belum positif gitu. Contohnya apa ya? Ketika kita mendapatkan rezeki tapi ternyata rezeki itu terhalang. Nah, boleh jadi selama ini Allah sudah menyiapkan hal-hal yang sangat indah buat kita semua. Contoh ya, misalnya nih, seseorang yang kena sakit sariawan, ya kan? Ya, sakit sariawan. Tiba-tiba ada orang yang mau takdir baksonya pedes, gitu kan? Dimakan nggak kira-kira baksonya?
Tentu tidak. Padahal yang dihidangkan di hadapannya apa? Semangkuk bakso gitu kan. Bakso enak, tapi ada pedes-pedesnya karena dia sariawan, maka dia nggak mau makan. Artinya dia menolak rezeki yang Allah hadirkan untuk dia di depan mata. Sering kita tidak sadar hal ini terjadi pada diri kita. Bukan hanya perkara semangkuk baksonya. Ya, kadang-kadang ada orang yang ditawari perjalanan gitu. Bunda memenangkan SGS, tiket ke Jakarta 5 hari 4 malam, senilai 7 juta. Mau berangkat nggak? Ya, secara nggak sadar ada yang bilang, ya saya mau berangkat. Berarti dia menerima. Kadang-kadang saya nggak bisa berangkat karena ABCD gitu kan. Nah, berarti dia belum bisa nerima. Boleh jadi ketika ada rasa yang tidak menerima itu ada terkait dengan perisai rezeki kita. Ya, maka itu ya di ruangan ini kita selalu dilatih untuk berhati-hati dengan yang namanya dosa. Kadang kita nggak sadar telah berbuat dosa, tapi kita nggak tahu ternyata itu adalah dosa yang bikin kita nyaman terhadap dosa tersebut. Contoh, kegiatan menggibah orang. Gibah tahu ya bunda-bunda ya, ngomongin orang hal yang kurang baik gitu. Ketika kita ngomongin orang, ya kita merasanya saya nggak ngomong yang terlalu buruk kok gitu kan. Nah, kan itu memang kejadian dia orangnya seperti itu gitu. Ya, itu kejadian orang ada di diri kita. Potensi saya sebagai guru, potensinya Bunda Susan sebagai pengusaha, itu juga titipan dari Allah. Kalau kita tidak menyadari ini adalah titipan, suatu saat ketika Allah akan ambil, kita marah-marah. Gitu. Ya, tadi pagi saya dapat konsultasi gitu ya dari seorang member ya, member MR, saya tidak sebutkan namanya. Beliau ini bilang kepada saya, Bunda saya pernah ajaib. Oke, ajaibnya seperti apa gitu. Saya usaha pupuk katanya. Usaha ini banyak sekali menghasilkan, saya punya karyawan jumlahnya hampir ratusan. Tapi usaha saya ini tidak jalan lagi. Kenapa Bunda gitu kan? Karena saya merasa dengan dititipi amanah ini saya nggak mampu, saya nggak mau terlalu kaya. Loh kok gitu kan? Saya mengamalkan amalan-amalan sebelum kenal MR katanya. Saya mendapatkan amalan dari sebuah pondok dari kiai gitu. Dan memang rezeki saya tidak terbendung, rezeki secara materi. Tapi kenapa hati saya tidak nyaman? Kenapa hati saya tidak bahagia? Nah, karena ada proses part yang tidak ditanamkan di situ Bunda, saya bilang seperti itu. Nah, kemudian saya bilang lagi, kenapa Bunda? Saya sampai berdoa, disiplin kata saya jelek Bunda. Saya sampai berdoa kepada Allah, ambil semua, saya nggak mau ini kan hati saya nggak tenang. Ternyata benar, dikabulkan sama Allah. Tuh, makanya hati-hati nih teman-teman ya. Doa baik atau tidak baik itu akan dikabulkan oleh Allah. Dia bilang Allah ambil semuanya. Allah ambil semuanya, termasuk suaminya. Ya, bayangkan gitu ya. Dalam titik semuanya serba ada, kemudian tiba-tiba nggak ada, termasuk suaminya diambil. Bagaimana rasa hati? Nah, itulah doa gitu. Jelek dan tidak bagusnya pilihan kita sendiri. Mau doa baik, ya pilihan kita sendiri. Maka hati-hati dalam disiplin kata. Sekalipun sahabat mempunyai, ya nanti kita bahas lebih lanjut sahabat. Sekalipun sahabat mempunyai luka disebabkan oleh orang lain, hati-hati kalau ngomong. Gitu ya. Maka dalam magnet rezeki ini ya, saatnya kita itu punya satu jurus yang sangat powerful banget, yaitu menurunkan garis kebenaran, terutama di hadapannya Allah. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan sebuah keajaiban, jangan cepat merasa puas gitu atas keajaiban yang sudah didapatkan, karena di kemudian hari, karena kita masih hidup, pasti Allah akan uji lagi, entah itu dengan apa. Kalau kita cepat berpuas diri, nanti kita wujudnya adalah jadi orang yang sombong ya. Ketika kita mendapat keajaiban, tetap jalankan sholat, taubatnya, garpu talanya tetap digetarkan gitu kan. Ya itu tadi gunanya setiap hari itu orang MR itu harus buka perisai gitu. Ketika ketemu orang ketumbuk persoalan, orangnya itu garis kebenarannya tinggi, maka yang diturunkan adalah garis kebenarannya kita. Ya Allah, saya salah.
Ya saya butuh bimbinganmu. Ini orang nyolot mulu. Kan itu maaf ya. Ini orang di depan saya gitu. Kok marah-marah mulu? Apa salah saya? Gitu. Nggak usah diucapkan ke orangnya, nggak usah gitu. Dia dalam hati aja. Ya Allah, saya salah. Kenapa saya ketemu dengan orang yang seperti ini? Saya salah, ya Allah, ampuni saya. Saya siap belajar. Itu jadikan orang itu adalah cerminnya kita. Entah itu anak kita, entah itu pasangan kita, atau tetangga kita. Selalu berusaha untuk sabar. Kita yang dicontoh siapa gitu? Kesadaran diri miliknya Nabi Adam. Ya, ini adalah contoh yang pertama, orang yang mau menurunkan garis kebenaran. Dan nah, Nabi Adam ketika memakan buah khuldi, buah larangan, berbeda dengan iblisnya, membela diri gitu. Saya menggoda Adam, kok iya kan saya dapat job desk darinya Allah gitu, ya kan. Kemudian Nabi Adam, ya Allah iya benar, itu kan si iblis tugasnya memang menggoda aku, dia benar gitu, saya yang salah. Yang salah ada saya, kenapa saya makan padahal engkau sudah memerintahkan saya nggak boleh makan buah itu. Akibatnya Allah murka, Nabi Adam diturunkan ke bumi tempat tinggal kita sekarang, ya kan? Sesungguhnya kita tempat tinggalnya bukan di bumi, teman-teman. Kita tempat tinggalnya ada di surga. Masa kita nggak mau sih balik ke surga? Nah, ya kan? Balik ke surga ini ada caranya, ada polanya. Allah udah kasih tahu tuntunan itu di dalam Al-Quran. Maka ikuti itu. Salah satunya adalah dengan melakukan proses buka perisai ini, ada tuntunannya Allah gitu kan. Maka bertaubatlah, ya surat Nuh ya teman-teman kalau ikut SAMR. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan menurunkan hujan yang deras. Surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, silakan dibuka lagi. Jurus perisai rezeki itu. Ketika kita mau mohon ampun, menurunkan garis kebenaran kita, gitu. Garis kebenaran ini diturunkan tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang sedang berpersoalan dengan kita. Ketika kita berbicara dengan guru pun, kita harus menurunkan garis kebenaran. Tuh, ngomong sama Ustadz Nasrullah, ngomong sama Bunda Susan, gitu ya. Ngomong sama saya misalnya, Bun, saya mau konsultasi. Kalau dikasih tahu, jangan baper. Nah, ini ketidaktepatannya begini Bunda, mohon maaf. Kadang-kadang ada yang baper gitu. Kok saya merasa diceramahin sama Bunda Susan? Lah kan Bunda Susan gurunya, gitu kan, mau terima atau enggak? Ketika ada orang yang sedang menasehati kita, kita buka hatinya, gitu. Buka hati kita tuh harus seperti ini. Jangan ketika ada orang menasehati hati kita seperti ini. Kan akibatnya apa? Keras hatinya, gitu kan. Tidak lembut hatinya. Teman-teman. Makanya ketika ada proses pembelajaran seperti ini, kita diberikan kesadaran, jangan buru-buru kalau ada ketidaktepatan orang lain, kita segera menyalahkan orang lain. Tapi yang harus kita lakukan adalah fokus memperbaiki diri kita sendiri. Kita doanya banyak, sholawatnya juga ada. Robbi firi dolam tu nafsi, fili afa Robbi. Kalau RFF kan udah lengkap itu dia doanya sebenarnya gitu. Nah, ini kaitannya dengan kesadaran nafas nanti apa? Kita bahas di belakang ya. Kemudian yang kedua, self improvement yang kedua, teman-teman harus menjaga disiplin kata dan disiplin dalam berpikir. Disiplin dalam berpikir artinya melatih otak kita. Ya, saya baik, saya bisa kok, gitu. Saya orang ajaib kok, saya istiqomah kok, gitu. Nah, bukan soal skill, tapi soal mindset. Apa yang kita ucapkan itu buah dari pikiran. Benar nggak? Ketika pikiran kita sedang kusut, semrawut gitu kan, pasti ngomongnya yang nggak tepat gitu. Energi yang terpancar juga nggak baik. Nah, Magnet Rezeki mengajarkan jurus disiplin kata ibarat seperti mata tasbih gitu. Mata tasbih tahu ya? Tasbih yang paling menonjol gitu kan. Itu sebagai ikatan dari jurus-jurus. Nah, disiplin kata ini adalah ikatan jurusnya, teman-teman. Kalau teman-teman LOP-nya bisa baik, otomatis yang muncul di sini juga baik. Tapi kalau melatih di sininya nggak baik, ya ini keluarnya juga nggak baik. Seperti tadi kasus si ibu tadi gitu kan. Sudah punya anak buah sampai hampir ratusan orang, usaha pupuk, tokonya banyak. Nah katanya sampai 10 toko tiba-tiba diambil semuanya karena dia doanya nggak baik gitu kan. Doa yang nggak baik memunculkan pikiran dan spiritual yang kurang positif gitu. Kalau energinya negatif ya bocor gitu kan, maka yang keluar juga
kemana-mana. Tapi kalau kita sudah ikat dengan kuat, dengan ikatan yang benar-benar kuat, dan umpama kita bawa barang itu diwadahi plastiknya plastik yang kedap, ya kedap dengan tusukan dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu di sana wadahnya itu akan terbawa dengan baik gitu. Nah ketika kita bilang saya gagal, saya nggak mau itu, maka otak di sini juga akan nyambung, energinya nyambung ke semesta gitu. Tapi kalau teman-teman, makanya setiap pagi gitu saya latih kalau di RFFLOP ya, afirmasi dulu, tolong absen afirmasi dulu. Fungsinya apa gitu? Absensi afirmasi itu membantu kami ya, saya dan Bunda Susan mengecek, oh mana orang yang istiqomah, mana orang yang melatih pikiran, mana yang belum gitu. Mana yang benar-benar mau praktek, mana yang abai, mana yang benar-benar sungguh-sungguh belajar ingin ajaib, mana yang sekedar ingin tahu dan masuk-masuk aja gitu. Maka ini bekerja buat teman-teman dan berlaku buat kita semuanya ya. Ini adalah latihan menuju jalan kaya. Jalan kaya itu bukan sekedar materi bentuknya ya, kaya hati, kaya pikiran, kaya mindset yang positif gitu, kaya perasaan yang baik-baik saja. Itu termasuk kekayaan spiritual teman-teman semuanya ya. Ketika kita bisa memiliki kekayaan hati, kekayaan mindset, kekayaan spiritual, maka kita akan mendapatkan grojokan ya, kelimpahan kekayaan ketenangan. Hati yang tenang membawa kebahagiaan, dan juga apa teman-teman, rezeki yang lain berupa materi itu mudah banget datangnya. Ibaratnya seperti itu. Ketika kita tidak bisa mempertahankan sebuah hati yang tenang, seperti ibu tadi punya aset ya, punya aset tapi tidak diselamatkan gitu, sayang banget. Baru-baru ini ada seorang artis gitu sedang berpersoalan dengan suaminya, tapi kekayaannya ya Masya Allah luar biasa gitu, omsetnya per hari itu miliaran, dari endorse-nya, dari live-nya. Saya melihat sebuah artis, ya kehidupannya artis gitu kan. Makanya waktu SS kemarin Bunda Susan bilang, Bun, artis itu rentan dengan ketidakpositifan karena banyak data yang tidak positif masuk ke otaknya. Emang bener gitu. Ya, kalau terlalu lampau banyak data yang kurang positif masuk ke otak kita, akibatnya sebanyak apapun harta yang kita punya, kita tidak bisa menikmatinya karena tidak ada rasa syukur di sana. Gitu. Ya, contohnya artis ya sedang berpersoalan, hartanya banyaknya ya itu Masya Allah itu. Tetapi si artis ini tidak bisa menikmatinya karena apa? Ada persoalan dengan suaminya, sehingga mengakibatkan apa? Dia kena insomnia, nggak bisa tidur, matanya itu selalu on, pikirannya itu nggak bisa tenang. Jadi harga sebuah ketenangan itu luar biasa gitu. Sampai dia panggil psikolog, psikiater, dokter jiwa dan lain sebagainya. Saya bilang ini, ya Allah, kalau kayak gini kenal ilmu magnet rezeki mah, dia mah bisa tidur, dia mah bisa bahagia gitu. Saya bilang gitu dalam hati, mudah-mudahan dia kenal MR, saya bilang gitu. Dalam hati saya lope gitu. Kasian banget teman-teman. Nah sampai ada orang yang sebegitunya, ya memikirkan apa dunia gitu. Padahal dunia mah adalah titipannya Allah gitu ya. Untuk apa terlalu kita berlarut-larut dalam pikiran perasaan yang kurang positif gitu. Lalu langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga adalah action consistency, aksi nyata. Tidak ada perubahan tanpa tindakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain bermanfaat. Nah, teman-teman, ketika kita mau ajaib, ya, self improvement yang ketiga mengatakan bahwa kita harus action. Jangan sendirian. Kalau mau ajaibnya cepat, ayo ajak-ajak. Ya, ngajakin. Dan nggak usah khawatir perkara orang yang kita ajak mau atau tidak ya. Perkara mau atau tidak Allah yang membolak-balikkan hati, tapi perkara kita adalah terus konsisten untuk mengajak. Ya, sama Bunda Susan lakukan ini setiap hari, setiap saat. Ayo bun, ikut bun. Perkara orang yang diajak mau atau enggak,
terserah. Yang penting saya sudah kasih tahu gitu jalannya ini. Mau ikut jalan kami, monggo. Kalau enggak ya itu pilihan. Kami tidak memaksa. Orang MR tidak pernah memaksa. Gitu. Makanya ada orang keluar, ada orang masuk. Tidak baper, sudah terbiasa itu mah gitu kan. Nah, orang-orang yang konsisten inilah yang akan mendapatkan pertolongannya Allah secara konsisten pula gitu ya. Maka dalam ilmu MR ini ada hubungan sebab akibatnya. Kalau kita mau menolong orang lain, kalau kita mau men-share kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sadar nggak sadar gitu. Boleh jadi teman-teman nge-share nih saluran harta magnet rezeki di statusnya. Tiba-tiba ada orang yang ngikutin saluran harta magnet rezeki. Ya, ternyata saluran harta magnet rezeki followernya udah hampir 200 orang. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang nge-share rutin status kami ya di statusnya teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Boleh jadi ini jadi wasilah kesehatan buat teman-teman semuanya. Boleh jadi ini adalah wasilah silaturahmi buat teman-teman semuanya. Boleh jadi nanti besok harinya teman-teman setelah nge-share status kebaikannya buat teman-teman biar ngikutin Bunda Arta, ternyata Allah ridho dikasih keajaiban, anaknya beliin sofa baru, beliin mobil baru. Ada cerita yang kayak gitu ya Bunda Mas Ria gitu. Keren. Nah, maka ini ya kunci dari kita bisa mengembangkan keajaiban kita adalah action and consistent. Nah, konsisten alias istiqomah lebih bernilai daripada sekedar semangat. Bunda, apakah Bunda hari ini semangat? Semangat. Yakin bisa ajaib? Yakin bisa. Allahu Akbar. Tapi langkahnya mana Bunda? Konsistennya mana? Ya kan udah semangat. Aduh gitu. Alhamdulillah kelar wow gitu saya bilang gitu. Oke, nggak apa-apa, yang penting Bunda semangat dulu ya Bunda ya. Iya saya semangat. Mau ikut saya nggak ikut kemana Bunda. Ada yang seperti itu lah. Tapi nggak apa-apa juga sih ya. Yang penting ya ketika teman-teman merasa saya bisa, yakin bisa, Allahu Akbar gitu, saya akan melakukan ini berulang dan berulang. Saya lakukan terapi ini berulang dan berulang. Kenapa saya harus terapi berulang dan berulang, teman-teman? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa saya harus mengikuti kelas terapi sadar nafas ini lagi dan lagi? Boleh diketik loh. Ayo kita ketik dulu ya. Kenapa teman-teman harus mengikuti kelas terapi sadar nafas ini setiap pekan? Saya mau escape dulu keluar. Saya kasih pertanyaan buat teman-teman semuanya. Oke ya. Share screen-nya saya berhenti dulu. Kasih pertanyaan ini teman-teman ya. Kenapa teman-teman harus mengikuti kelas terapi sadar nafas ini tiap pekan? Ayo balapan ketik. Karena saya butuh, karena luka saya belum sembuh, karena saya masih ada persoalan, karena saya masih ribut dengan tetangga. Oke, silakan ya, nggak apa-apa Bunda Siti Rohani. Ya teman-teman yang simak yang ada di sini, jawab pertanyaan ini. Kenapa saya harus ikuti kelas terapi sadar nafas? Kenapa perlu dijawab? Biar teman-teman punya motivasi. Saya kasih tahu nanti bocoran rahasianya kenapa saya harus kelas terapi sadar nafas. Jawabnya nih, silakan diketik dulu teman-teman semuanya, atau mau buka mic-nya saya jawab langsung Bunda, boleh. Ada yang mau jawab langsung? Ayo dong dijawab. Ingin hidup ajaib terus. Bagus. Ajaib Bunda Haina. Ada lagi Bunda Leni, Bunda Teti, Bunda Tuti. Bunda Trini, Bunda siapa lagi nih? Ayari, Bunda Amri, Afriyani, ya. Bunda Dina, Bunda Diana, Bunda Dini, Diana, Dina, Dini. Mana nih orangnya? Kenapa saya harus ikut kelas terapi? Ya, mempercepat buka perisai. Keren Bunda Trini. Lagi. Siapa lagi yang mau ketik? Ayo balapan ketik. Malu ya? Enggak, saya nggak minta jawaban yang spesifik. Tapi saya minta jawaban yang agak global. Tadi kayak Bunda Trini, kayak Bunda Haina, biar bahagia. Kan banyak dari saya. Oke.
Hanya ada persoalan dengan suami, nggak usah diketik lah, tapi sebutkan karena ada persoalan, cukup seperti itu, nggak apa-apa, supaya bisa rilis. Dia Nadine akan mendapatkan ketenangan hati. Oke, keren-keren semuanya, teman-teman semuanya ya. Ada lagi Bunda Suwaibah mau ketik juga? Ya kan? Nggak peduli berapa juta dan nggak peduli apa tindakan dokter, gitu kan? Apa tindakan dokter kalau tiba-tiba giginya harus dicabut, dia oke-oke aja, manut-manut aja. Ya, itu yang terluka adalah fisik kita, gigi kita. Tapi ketika kita sedang terluka batin, sampah emosi itu mengendap. Berapa tahun tadi Gus Beraja bilang 20 tahun. Ya, 20 tahun mengendap, dianiaya orang, tidak satu orang doang sebenarnya, gitu kan. Mungkin atasan, terus ganti lagi atasan B, ganti lagi atasan C, gitu kan. Mungkin juga dari suaminya, tapi udah pisah, nikah lagi, ya kan? Nah, kemudian itu, gitu. Bertahun-tahun ada luka baru, ditimpa lagi luka baru dari anaknya, ditimpa lagi persoalan dari tetangganya, ditimpa lagi dari orang tuanya. Begitu-begitu bertahun-tahun sampai 20 tahun. Umpama contoh seperti itu. Orang nggak sadar dia sedang terluka, ya. Dia punya endapan luka, boroknya dibawa sendiri kemana-mana, gitu. Hati yang terluka. Akibatnya apa? Pikiran, perasaan, ucapannya, calcul. Nah, sampah inilah yang penting kita lepaskan di ruang terapi ini. Teman-teman sedang berobat, teman-teman mau sembuh. Dan sayangnya enggak banyak orang-orang ajaib yang seperti teman-teman semua di sini ada, gitu. Orang-orang yang di RFF banyak yang terluka. Tapi enggak penting baginya terapi sadar nafas, yang penting saya ikut RFF. Gitu. Nggak sadar bahwa dia sebenarnya punya luka lanjutan yang harus dideteksi dan disembuhkan, gitu. Tadi Gus Beraja bilang, sesungguhnya orang yang sudah mengendap luka batinnya puluhan tahun lamanya, kalau dia mau buka perisainya, doa-doanya akan lebih mudah terkabul dan cepat aja. Contohnya siapa? Orang yang ada dalam Zoom ini nih. Ayo siapa? Bunda Susan. Mudah ajaibnya beliaunya, karena apa? Itu tadi mau berobat, teman-teman semuanya, ya. Ruangan ini adalah ruangan syifa, obat buat teman-teman semuanya. Maka obat itu harus dimakan, ya, diminum secara teratur. Tadi saya bilang, gitu, untuk apa kita ikut terapi sadar nafas berulang kali, teratur tiap pekan, gitu kan, bukan hanya sekedar untuk buka perisai, tapi kita sedang minum obatnya. Kayak gitu ya teman-teman semuanya, kita sedang minum obatnya, ya. Siapa yang sakit? Yang sakit kita semua di sini, tapi kita bukan orang yang sakit jiwa, ya, bukan. Gitu. Tapi karena memang obat ini ya diperlukan untuk melepas sampah kita yang ngendapnya udah berapa tahun sih, gitu kan. Ibaratnya kan teman-teman punya luka tahunan, ya kan? Kalau mau diobati di TSN ini misalnya cuma sebulan belum cukup, gitu. Makanya pentingnya itu tadi istiqomah, gitu, action dan konsistensinya. Action konsistensinya itu yang perlu kita lakukan terus-menerus dan sungguh-sungguh, gitu. Lalu yang keempat, apa yang keempat? Saya tampilkan lagi. Oke, tadi yang ketiga action konsistensi. Yang keempat adalah ketenangan. Tenang, gitu. Self improvement itu butuh hati yang lega dan lapang. Terutama hati yang lega dan lapang itu diwujudkan dari rasa syukur. Nah, syukur itu membuka pintu nikmat, sedangkan dendam, amarah itu menutupnya. Makanya proses dari terapi sadar nafas ini untuk melepaskan, membuang keluar dendam, amarah, ego, gitu kan. Mana rezeki mengajarkan ilmu RFF, melepaskan beban, rilis, melupakan luka, mengambil hikmah, forget, dan memaafkan, forgive. Itu adalah sebuah jurus yang dirumuskan oleh
Ustaz Nasrullah, prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya untuk merilis ini gitu. Di sini bukan hanya proses untuk membuka perisai, tapi juga merilis persoalan. Bagaimana dengan di grup RFF, Bunda? Apakah di sana ada proses untuk merilisnya? Ada. Proses untuk buka perisainya ada, tapi dengan cara yang berbeda gitu kan. Apa bedanya gitu kan? Hati kita lebih lapang dan nyaman di sini. Ya karena kita dilatih mindsetnya di sini. Kita latihan hening gitu lah, kayak orang yang yoga, tahu ya yoga gitu. Itu kan sebenarnya ilmu dari orang, mohon maaf, Hindu gitu. Ya gak gitu. Tapi bisa mendatangkan ketenangan batin bagi orang yang suka mempraktekkannya. Itu cara masuk kuantum paling cepat. Sebenarnya orang Islam juga sudah diajarkan seperti itu, Pak Nas, ya. Di dalam SHMR kemarin juga mengajarkan terapi sadar nafas gitu, untuk melatih pernafasan atas, ya, mensyukuri nikmat dan karunia-Nya Allah. Rasulullah juga mengajarkan ini, ada gitu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk melepaskan beban, menjadikan ketenangan sebagai kawan kita, menjadikan ketenangan sebagai sahabat kita gitu. Nah, ketika kita sudah berhasil melepaskan energi tidak baik dari dalam diri kita sendiri, maka otomatis yang masuk dan yang tertinggal hanyalah tinggal energi positif. Nah, ketika energi positif kita sudah muncul, ada rasa bahagia di sana gitu kan, maka hukum tarik menarik, ya, magnet rezekinya itu bekerja dengan maksimal, termasuk LOP-nya teman-teman semuanya. Maka ketika teman-teman yang masih punya luka batin, ngendap tahunan gitu kan, kita rilis di sini ya, terus enak nanti LOP-nya. Lah kan tadi Gus Baraja bilang doanya itu akan lebih mudah terwujud ketika teman-teman juga double dengan latihan terapi sadar nafas. Contohnya banyak ya. Siapa? Salah satunya Bunda Primi gitu kan. Wah, Bunda Primi ini masuk 2 kelas istiqomah gitu kan. Ada juga Bunda Pamungkas Suci, beliau CTMR yang terus senantiasa belajar ini kan. Benar-benar melatih ketenangan, benar-benar spiritual meternya itu ada peningkatan dan bagus banget gitu. Di ruangan inilah kita dilatih untuk senantiasa bersyukur dan menghargai orang lain gitu, dengan merawat terumbu karang yang baik gitu, benar-benar menempatkan jurus yang baik. Nah, kesimpulannya apa? Self improvement itu bukan sekedar memperbaiki diri agar sukses secara duniawi, tetapi membantu kita lebih dekat dengan Allah, menjadi saluran kebaikan bagi sesama. Sadar diri, disiplin kata gitu, aksi nyata, syukur, ketenangan gitu kan, membuka jalur rezeki, memperbaiki kualitas hidup kita dan menjemput keberkahan. Dan ini bertumbuh gitu, terus memperbaiki diri itu bisa bertumbuh sehingga teman-teman semuanya dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa memancarkan energi positif agar dunia dan akhirat kita juga semakin indah, seperti itu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, materi pada kesempatan malam hari ini sudah selesai kita paparkan, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendapatkan insight ya, improvement yang baik dan bisa dipraktekkan. Untuk apa ilmu magnet rezeki dipelajari? Dipraktekkan. Ayo praktek sama-sama semuanya teman-teman. Untuk apa ilmu magnet rezeki kita pelajari? Dipraktekkan. Siap praktek teman-teman? Siap. Ya, Yakin bisa ajaib teman-teman semuanya? yakin bisa. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti kita sama-sama ya melepaskan proses energi yang kurang positif yang ada di dalam diri kita supaya bisa berbuah keajaibannya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini yang ada dalam grup ini termasuk hamba-hamba yang konsisten beraksi dan istiqomah dalam menjalani setiap proses ya. Jangan cepat putus asa, jangan mudah overthinking. Kalau ada hal-hal yang kurang baik ya yang menyerang kepada teman-teman semuanya, segera dikonsultasikan. Bunda, saya izin konsultasi karena saya ada persoalan ini japri, silahkan ya teman-teman semuanya. Japri ke saya boleh, ke Bunda Susan silahkan gitu. Nanti apa solusinya? Insya Allah nanti kita akan Bunda silakan Ustaz. cari solusinya dengan
dengan cara ilmu magnet rezeki. Kalau ada persoalan supaya apa? Sampah batinnya itu tidak masuk ke sini mengendap jadi persoalan yang baru, terluka nggak selesai-selesai ya. Kalau kita langsung konsultasi, langsung istilahnya mendapatkan pencerahan dan kita jalankan, insya Allah semuanya segera lapang, bahagia, tenang dan nyaman. Jiwa.